biasanya kawin sih. Ah. Ya. Ampun. Ganti ke 9 ya? Mana sah? Normal. Alhamdulillah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus Pemilihan Kepala Pekon atau Pilkakon serentak tahun 2020 Jumat 12 Juni 2020. Rapat yang dihadiri 37 anggota DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan bersama Wakil Ketua 1 DPRD Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Haji Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurniain. Dari jajaran eksekutif hadir Wakil Bupati Tanggamus Haji A.M. Syafi, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, dan Camat. Sampai nono mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mak. Aku minta absennya di mana? Kami pun Absen. Aduh punya. Enak bentar. yang kami hormati Dua orang. Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, jadi langsung Bapak Kapolres yang baru, Pak Oni Prasetya. Selamat datang di Kabupaten Tanggamus, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili, Ibu Ketua PN atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, tim ahli DPRD, yang kami hormati kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, kepala instansi vertikal, kepala bagian, Bapak Ibu camat dan desi Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, rekan-rekan LSM, insan pers, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengucapkan hal ini Validin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda serta seluruh organisasi masyarakat serta seluruh bagian dari kabupaten yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi kita bisa dijalankan dan bisa bersama-sama untuk membangun Kabupaten Tanggamus ini. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara-saudara Dewan untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat masuk. Silakan. Kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 lalu 13.30 sampai selesai acara rapat paripurna DPRD menyampaikan laporan hasil kerja panitia khusus pemilihan kepala bokor serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Jumlah anggota 45 orang, hadir 37 orang, tidak hadir 8 orang. Karena sakit kosong, izin 4, meninggal dunia 1, tempat karantina 3, jumlah 45. Kedua, surat masuk dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 02 F Nasdem dari Tanggamus dari 4 dari 2020 akhiran kosong PH perubahan susunan anggota fraksi dan komisi-komisi kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di tempat. Salam restorasi sesuai hasil rapat fraksi tanggal 4 Mei tahun 2020 yang membahas susunan anggota fraksi yang ditetapkan di komisi-komisi. Maka kami mengusulkan perubahan sebagai berikut. 1. Nama Tri Wahyuningsih SPD anggota Komisi 1. Usulan baru anggota Komisi 3. 2. Doni Wahyudi SD anggota Komisi 3. Jabatan baru anggota Komisi 4. Terkait dengan anggota lainnya yang tidak tercantum di atas, maka ada perubahan atau masih pada posisi yang lama. Demikian surat ini buat atas katanya. Terima kasih. Kota 6 Juni 2020. Ketua fraksi Tri Wahyuningsih serta fraksi Doni Wahyudi kedua-duanya ditandatangani. Rumusan disampaikan pada DPD Nasdem Kabupaten Tanggamus. Ketua DPD Nasdem Provinsi Lampung. Ketiga, surat dari DPD Kabupaten Tanggamus Kota Agung 8 Juni 2020 pada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung nomor 170 dari 921 dari 18 dari 2020 lampiran kosong pimpinan ketetapan rapat Panmus DPRD Kabupaten Tanggamus pada musyawarah daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari Jumat 12 Juni 2020 waktu 13.30 sampai selesai. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus. Pakaian PSA. Acara rapat paripurna DPRD penyampaian hasil panitia khusus pemilihan kepala serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Demikian untuk maklum atas perhatian ucap terima kasih pada musyawarah daerah Kabupaten Tanggamus. Ketua dari Agus Jawan Esos, Staris Jawan, Operasi dari Rahman. Terima kasih. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Pansus Pilkakon serentak tahun 2020, Yoyo Sulistyo menyampaikan 10 rekomendasi kepada Pemkab Tanggamus dan Panitia Pilkakon tingkat kabupaten. Ke-10 rekomendasi tersebut berdasarkan pengaduan oleh bakal calon Kakon ke DPRD melalui Komisi 1, kemudian dibahas dan dipelajari oleh Pansus.
Adapun ke-10 rekomendasi dari Pansus Pilkakon serentak yakni yang pertama, terhadap Pekon Ampai Kecamatan Limau sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang tentang Kependudukan bahwa nilai umur manusia disesuaikan berdasarkan tanggal lahir, bukan tahun lahir, dan berkaitan dengan peserta pendaftar bakal calon pelapor atas nama Turmaningsih yang telah diumumkan lulus sebagai bakal calon kepala Pekon oleh pihak Unila dan kemudian dibatalkan oleh Panitia Pilkakon tingkat kabupaten, maka terhadap masalah tersebut Pansus meminta Panitia tingkat kabupaten untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi yang dimuat oleh minimal 2 surat kabar harian umum. Yang kedua, terhadap Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Suwoh atau BNS sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang tentang Kependudukan bahwa umur manusia dihitung disesuaikan berdasarkan tanggal lahir. Maka terhadap bakal calon nama Al-Basri yang dilahirkan pada tanggal 5 November 1969 kepada yang bersangkutan maka dikategorikan usia 25 sampai dengan 50 tahun dengan skor 40. Maka Pansus merekomendasikan agar dilakukan perbaikan penilaian terhadap berkas saudara Al-Basri terkait dengan skor usia tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai bakal calon kepala Pekon yang berhak lolos atau tidak lulus dalam seleksi berdasarkan nilai akhir secara keseluruhan bagi semua calon yang mendaftar. Yang ketiga, terhadap Pekon Sinar Bangun Kecamatan BNS karena kesalahan Panitia Pilkakon tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dalam menyampaikan pengumuman. Bagi masyarakat yang akan mendaftar sebagai bakal calon kepala Pekon, maka Pansus merekomendasikan pada Panitia Pilkakon tingkat kabupaten untuk melakukan perbaikan pengumpulan berkas, bersyarat dan melakukan verifikasi serta penilaian ulang terhadap kepada semua bakal calon kepala Pekon yang telah mendaftar dan selanjutnya menetapkan kembali sebagai bakal calon kepala Pekon yang berhak lulus atau tidak lulus dalam seleksi berdasarkan nilai akhir secara keseluruhan bagi semua calon yang mendaftar. Keempat, terhadap Pekon Tanjung Bagelung Kecamatan Pulau Panggung dan Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu, berdasarkan hasil kerja Pansus bahwa bakal calon kepala Pekon atas nama M. Rafei dari Pekon Tanjung Bagelung Kecamatan Pulau Panggung dan berkas atas nama Malik Ibrahim dari Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu dinyatakan lengkap sesuai dengan arsip berkas yang ada di Panitia Pilkakon tingkat Pekon. Di tingkat kecamatan dan arsip masing-masing bakal calon tersebut, maka terhadap kedua bakal calon tersebut Pansus merekomendasikan agar Panitia tingkat kabupaten menerima surat keterangan pengalaman kerja yang bersangkutan kembali dan melakukan penilaian ulang berdasarkan skor yang ditentukan selanjutnya. Menetapkan sebagai calon kepala Pekon yang berhak lolos atau tidak lolos seleksi berdasarkan nilai akhir secara keseluruhan bagi semua calon yang mendaftar. Yang kelima, terhadap Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alif karena bakal calon kepala Pekon atas nama Raidalina saat mendaftar di Panitia Pilkakon di tingkat Pekon menggunakan ijazah SPG Muhammadiyah yang tidak bisa ditunjukkan ijazah aslinya dan hanya menunjukkan surat keterangan pengganti ijazah yang tidak sah. Maka terhadap bakal calon kepala Pekon Raidalina tersebut, kami Pansus merekomendasikan agar bakal calon kepala Pekon tersebut dilakukan anulir atau dibatalkan. Selanjutnya kami meminta Panitia Pilkakon tingkat kabupaten melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan semua bakal calon kepala Pekon yang telah mendaftar. Dan selanjutnya menetapkan sebagai calon kepala Pekon yang berhak dipilih oleh warga Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alif. Selanjutnya Pansus meminta kepada Panitia Pilkakon tingkat kabupaten untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan ijazah yang dipergunakan saudari Raidalina kepada pihak yang berwenang. Yang keenam, terhadap Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan dan Pekon Tulung Asahan Kecamatan Semaka, di mana dalam proses pemberkasan soal ijazah yang dipergunakan terjadi adanya kejanggalan. Maka, Pansus merekomendasikan kepada Panitia Pilkakon tingkat kabupaten untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan ijazah yang dipakai oleh saudara bakal calon kepala Pekon Sinar Jawa dan saudara Pardi, bakal calon kepala Pekon Tulung Asahan Kecamatan Semaka. Yang ketujuh, terhadap Pekon Campang Kecamatan Gisting di mana dalam proses seleksi penilaian berkas bakal calon kepala Pekon atas nama Sujoko di mana lampiran surat pengalaman kerja yang bersangkutan karena adanya kesalahan penulisan istilah yang seharusnya kepala dusun tertulis ketua RW.
Maka terhadap masalah tersebut Pansus merekomendasikan untuk dilakukan penilaian ulang terhadap berkas semua bakal calon yang telah mendaftar dan ditetapkan kembali sebagai bakal calon kepala PEKON yang berhak lulus atau tidak lulus dalam seleksi penilaian berkas dan penilaian akhir secara keseluruhan bagi semua calon yang mendaftar. 8. Pansus merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus, Panitia Pilkakon tingkat kabupaten untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan di atas. Poin 1-6 dalam masa penundaan terhadap tahapan Pilkakon yang saat ini sedang berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka COVID-19 ini, sehingga tidak akan mengganggu tahapan yang akan dimulai kembali pasca COVID-19. 9. Terhadap beberapa PEKON yang direkomendasikan tersebut agar Panitia Pilkakon tingkat kabupaten segera menetapkan kembali bakal calon kepala PEKON yang berhak dipilih oleh masyarakat setempat sesuai dengan jadwal dan tahapan yang akan dijalankan pasca COVID-19. 10. Pansos Pilkada Serentak 2020 merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkakon Serentak 2020 Kabupaten Tanggamus dilaksanakan secepatnya dengan memperhatikan kondisi new normal yang jika memungkinkan sebaiknya dilaksanakan pada Juli atau Agustus 2020. Dari hasil kinerja Pansus Pilkakon Serentak tahun 2020 tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan aduan permasalahan dari masyarakat, para peserta atau para calon kepala PEKON yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5, di antaranya 1. PEKON Ampai, Kecamatan Limau; 2. PEKON Gunung Dok, Kecamatan Bandar Kusuma; PEKON Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Kusuma; PEKON Tanjung Betelul, Kecamatan Pulau Panggu; PEKON Gunung Tiga, Kecamatan Gunung Dok; PEKON Sukaran, Kecamatan Gunung Malik; PEKON Campang, Kecamatan Disting; PEKON Gunung Raksa, Kecamatan Pulau Panggu; PEKON Tirong, Kecamatan Pematang Sawah; PEKON Wehawang, Kecamatan Gunung Arif; PEKON Rekrak, Kecamatan Semaka; PEKON Sukajadi, Kecamatan Bugung; PEKON Kaugadi, Kecamatan Pematang Sawah; PEKON Tegalbatin, Kecamatan Petagung Barat; PEKON Antarga, Kecamatan Limau; PEKON Luluh Asaka, Kecamatan Semaka; dan PEKON Sinar Jawa, Kecamatan Pekania. Bahwa masyarakat dari PEKON tersebut di atas mewakili dirinya sendiri selaku bakal calon kepala PEKON di PEKON masing-masing telah mengajukan masalahnya sebagian kepada DPRD Komisi 1 Bidang Pemerintahan, dan selanjutnya secara keseluruhan mereka secara resmi mengajukan dan ditampung aduannya oleh Pansus Pilkakon Serentak tahun 2020 DPRD Kabupaten Tanggamus. 2020 terdiri dari kesimpulan pembahasan dan rekomendasi Pansus Pilkakon Serentak tahun 2020 DPRD Kabupaten Tanggamus. Hasil kerja tahap pertama Pansus Pilkakon Serentak tahun 2020 DPRD Kabupaten Tanggamus. A. Kesimpulan pembahasan. Pertama, menurut aturan yang ada, panitia pemilihan kepala PEKON tingkat PEKON dan tingkat kabupaten adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, saling koordinasi dan saling melengkapi, dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri, apalagi saling menyalahkan. Hal ini menyikapi dari hilangnya kelengkapan berkas pendukung bakal calon kepala PEKON, PEKON Tanjung Betelul, Kecamatan Pulau Panggu, dan PEKON Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Delu, yang berakibat tidak lolosnya dalam seleksi skor pengalaman kerja. Kedua, panitia Pilkakon tingkat PEKON saat menyampaikan pengumuman persyaratan yang harus dilengkapi oleh warga yang akan mendaftar sebagai bakal calon kepala PEKON di setiap PEKON, banyak yang kurang rinci dan jelas, terutama mengenai lampiran pengalaman kerja. Hampir tidak ada yang terus di papan atau kertas pengumuman. Harusnya panitia Pilkakon kabupaten dan tingkat PEKON mencantumkan secara jelas sebagai antisipasi jika mendaftar bakal calon kepala PEKON lebih dari 5 orang. Hal ini menyikapi interpretasi warga PEKON Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Kusuma yang tidak lolos dalam skor pengalaman kerja, yang tidak memenuhi skor kepala PEKON 2 periode yang pernah dijabat, dikarenakan di papan atau kertas pengumuman tidak disebutkan secara jelas. Ketiga, panitia Pilkakon tingkat kabupaten dalam melakukan penilaian dan pengumuman hasil seleksi kurang cermat, sehingga menimbulkan ketidaksamaan dalam memberikan penilaian dengan variabel penilaian yang sama dan menghasilkan keputusan yang berbeda. Hal ini menyikapi keputusan hasil seleksi yang berbeda antara PEKON Ampai, Kecamatan Limau, dan PEKON Gunung Dok,
Panitia Kabupaten Kabupaten kurang cermat dan teliti dalam penelitian berkas bakal calon kepala daerah, sehingga ada bakal calon kepala daerah yang tidak lolos akibat persyaratan yang dilampirkan kurang terbaca dengan baik karena perbedaan istilah. Hal ini menyikapi aduan warga Kepon Campang, Kecamatan Gestik yang melampirkan SK Ketua RW yang padahal Ketua RW itu adalah sama dengan kepala dusun dalam istilah rapat pemohonan. Kelima, panitia PKP Kabupaten kurang konkret dan tegas dalam mendefinisikan jenis-jenis pengalaman kerja dalam persyaratan pemilihan berkas. Sementara itu, Wakil Bupati Tanggamus Haji AM Syafi'i mengapresiasi kinerja Pansus DPRD dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana ba'du. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiku pimpinan Dewan Tanggamus dan semua anggota DPRD yang dihormati, rekan-rekan jajaran Forkompinda, hadir Pak Kapolres dari TN dan Kodim 024 yang saya hormati, para asisten dan semua pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus yang saya hormati, rekan-rekan pers hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Pertama, saya menyampaikan salam sekaligus permohonan izin permohonan maaf Bupati pada kesempatan yang berbahagia ini beliau tidak bisa hadir. Oleh karenanya sekaligus mohon berkenan dan mohon maaf. Kedua kalinya, atas nama pemerintah daerah tentu juga secara pribadi dalam proses interaksi, dalam proses silaturahmi selama ini barangkali ada hal yang kurang berkenan, maka sekali lagi atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah mewakili rekan-rekan eksekutif memohon maaf kepada kita semua yang hadir, kepada Bapak Ibu anggota DPRD dan pimpinan yang kami hormati atas segala hal yang kurang berkenan kiranya bisa dimaafkan. Kemudian berikutnya tentu kami mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap kerja keras rekan-rekan Pansus Dekakon yang sudah menyelesaikan tahapan kegiatannya yang kita sama-sama sudah dengarkan laporannya. Kemudian insya Allah nanti tentu kita akan sampaikan kepada panitia untuk dipelajari, untuk ditindaklanjuti dan apa-apa yang diperlukan untuk merespon hasil kerja Pansus. Terakhir, kita sama-sama berharap mudah-mudahan badai COVID ini segera berlalu. Di tengah-tengah setiap doa kita sisihkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya atas rahmat dan kuasanya COVID-19 ini segera dicabut dari muka bumi, sehingga kita semua dapat menjalankan kegiatan tugas aktivitas sesuai dengan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya dalam keadaan baik. Dan tentu terakhir kita berharap semua yang kita lakukan senantiasa dalam petunjuk lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh pimpinan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan. Hadirin dapat paripurna yang kami hormati, demikianlah rapat paripurna ini sabar dan kerukunan saudara-saudara mengikuti acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum rapat kami tutup, kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, setelah ini akan diadakan rapat internal untuk dimohon tidak menyediakan tempat. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna ini kami tutup.
Untuk kesekian kalinya ratusan karyawan PT Umas Jaya melakukan demo. Mereka menuntut hak sebagai karyawan dan dalam orasinya para buruh meminta juga perusahaan bersikap. Wakapolres Metro Kompol Radius Utama Helen menghilang dari rumah sejak hari Selasa dan hingga Rabu malam. Pencarian yang dilakukan pihak keluarganya belum membuahkan hasil. Pusaka jenis pusaka bentuknya seperti trisula ya, seperti tongkatnya. Nasaboh tragedi babungoh urang. Kita akan berbicara lebih banyak mengenai ukir Lampung yang sudah mulai menggaung namanya. Dan itu mulai ketika masuk di SMK tersebut sudah mulai minatnya, sudah mulai kelihatan untuk itu. Owner dari Riasku. Mas, kita cerita lagi. Tadi ada warna-warni dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalau hak seorang suami, hak seorang anak sudah dikurangi karena istri sibuk mencari rizki di luar, keberkahan akan Allah. Pinterkan orang bener itu lebih gampang ketimbang benerkan orang yang pinter. Kita pastikan anak-anak kita jadi bagaimana menjadi anak-anak yang baik sak pinternya, menjadi anak pinter sak baiknya.